Sebelumnya perkenalkan kembali, saya atas nama Nurul Adil Syahril dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Keperawatan Angkatan 2022. Jadi maksud dan tujuan saya kemari itu untuk melakukan implementasi terkait penyakit MA. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Ibu memiliki riwayat MA, kan Bu? Jadi saya di sini akan melakukan implementasi terkait penyakit MA. Kemudian mungkin saya membutuhkan sedikit waktu Ibu, kurang lebih 30 menit ke depan. Apakah Ibu dan Sultan bersedia? Bersedia, Bu? Ya, bersedia. Jadi Bu, sebelumnya ada sedikit pertanyaan yang bisa Ibu jawab sesuai dengan pemahaman Ibu. Aku. Nomor 5, apa saja obat yang dapat dikonsumsi oleh penderita MA? A. Oskadon, B. Bodres, C. Promax, D. Ampicillin. Lepas kopinya. Lepas kopinya. Apa? Pintar. Pintar. Lepas kopinya. Nanti terbalik. Habis tuh hapus. Nah Bu, tadi kan Ibu sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan ya Bu. Kemudian Ibu bisa lihat pembahasan yang akan saya paparkan kepada Ibu dan Sultan. Nah, bisa dilihat di situ judul dari SAP ini, Satuan Acara Penyuluhan Cegah MA Jaga Pola Makan Sehat. Kemudian di definisinya itu, penyakit asam lambung atau GERD adalah kondisi di mana asam lambung naik ke kerongkongan, atau bisa disebut istilah medisnya itu esofagus, yaitu saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Nah, sakit MA juga itu Bu adalah rasa tidak nyaman di perut, seperti perut terasa penuh, rasa panas di perut bagian atas ya. Kalau bahasa Mandarnya Ibu itu bak-bauah. Kemudian perut tak kembung. Nah, kemudian penyakit ini juga umum terjadi di kalangan masyarakat Bu, apalagi seperti mahasiswa Bu. Kemudian yang kedua itu penyebab dari penyakit MA sendiri. Itu yang pertama ada pola makan tidak teratur Bu. Seperti yang kita ketahui Bu, kalau terlambat makan pasti naik asam lambung. Kemudian yang kedua, makan dan minuman tertentu. Ibu juga bisa menyebabkan MA itu seperti makan makanan pedas, kayak makan bakso kasih banyak sekali lomboknya Bu. Kemudian kayak makanan yang berminyak, minum kopi atau teh. Kemudian yang ketiga itu ada stres dan kelelahan. Ibu pasti pernah Bu kayak semisal kayak stres sekali semisal yang kecil rewel Bu, kayak menyebabkan kayak naik asam lambung tak, atau kayak jadi lupa makan juga teratur Nah, kemudian yang keempat Ibu itu kebiasaan merokok. Nah, kenapa bisa kebiasaan merokok Bu? Itu di salah satu kandungan yang ada pada rokok Bu, itu ada yang namanya nikotin. Nah, nikotin ini Bu dapat merangsang produksi asam lambung dan melemahkan otot sphincter Bu. Nah, kemudian yang kelima itu penggunaan obat-obatan Bu, seperti obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen dan aspirin. Nah, ini bisa menyebabkan iritasi lambung jika digunakan dalam jangka panjang. Kemudian yang keenam itu Bu ada infeksi bakteri Helicobacter pylori, atau bakteri ini bisa juga merusak lapisan pelindung lambung dan menyebabkan peradangan pada lambung Bu. Dan yang keempat itu makanan yang aman untuk penderita MA.
Nah Bu, sebelum-sebelumnya kan pengkajian dibilang punya ki riwayat madi Bu. Terus yang di bagian diet keluarga juga bilang ki kalau tidak dibatasi ki makanan bapak sama anak-anak di sini. Jadi saya mau kasih ki Bu makanan yang aman untuk kita konsumsi hari-hari. Misal buah-buahan Bu, kayak apa di kayak buah yang memiliki tingkat keasaman rendah Bu, seperti itu pisang Bu, loka, apel, pir, semangka Bu, melon. Itu Bu aman ki dikonsumsi sama penderita mah. Kemudian ada itu oatmeal Bu. Nah oatmeal di sini Bu bisa ki konsumsi ki semangkuk atau 1-2 potong roti gandum untuk kita makan di setiap paginya. Ini juga Bu baik untuk penderita mah. Yang ketiga itu Bu ada sayuran hijau. Nah kalau di sayuran hijau di sini Bu bisa dikonsumsi seperti kacang panjang Bu, seledri, bayam atau mentimun Bu. Kemudian ada roti gandum. Nah kenapa roti gandum Bu? Karena ini roti disarankan ki untuk penderita asam lambung karena roti ini tuh terbuat dari gandum atau mengandung berat. Nah, roti ini juga Bu mengandung banyak vitamin, serat dan nutrisi yang baik untuk kesehatan lambung tak. Nah, adapun makanan yang bisa Ibu konsumsi ada juga di situ makanan pantangan bagi penderita mah itu yang tidak bisa dimakan Bu. Kayak semisal makan ki sama minum minuman yang asam seperti makan ki buah jeruk kah, lemon kah, tomat kah, atau saus tomat kah, serta minuman bersoda kayak Fanta, Coca-Cola, Sprite. Kemudian yang kedua itu Bu ada makanan dan minum berkafein Bu. Seperti kayak kopi Bu. Bisa kita yang picu kambuh ki asam lambung tak. Minum ki juga coklat, apalagi kalau belum pikir sarapan Bu minum ki langsung teh pasti kambuh ki mata. Yang ketiga Bu itu ada makanan berlemak seperti gorengan atau daging berlemak. Kenapa Bu? Karena makanan berlemak tuh sulit ki dicerna sehingga dapat ki memperparah keluhan yang mungkin sering timbul ketika mata itu kambuh ki, seperti misalnya perut kembung ki atau mual-mual ki. Kemudian yang keempat itu Bu ada makanan dan minuman manis seperti apa kenapa Bu? Karena makanan atau minuman ini mengandung ki pemanis buatan, kemudian dapat ki menghasilkan gas yang difermentasi oleh bakteri pada usus sehingga dapat ki memperparah keluhan perut kembung saat kambuh ki mata. Kemudian yang terakhir pasti ditahu Ibu kalau makan ki makanan pedas, semisal beli ki seblak level 10 Bu. Nah belum ki makan nasi pasti otomatis naik ki asam lambung tak. Kemudian Bu ada juga pencegahan yang bisa kita lakukan sebelum ki menderita penyakit mah. Nah misalnya itu Bu, yang pertama ada mengonsumsi ki makanan dalam porsi kecil sehingga tuh beban kerjanya lambung tak tidak terlalu berat. Misal Bu makan ki porsi kecil atau 5-6 kali sehari Bu, kayak sedikit-sedikit misalnya dulu dimakan. Terus yang kedua Bu makan ki secara perlahan, kemudian punya ki makanan tak sampainya benar-benar halus ki supaya itu lambung tak tidak terlalu berat ki kerjanya nanti. Terus yang ketiga Bu hindari ki makanan yang menyebabkan ki produksi asam lambung tak itu meningkat Bu. Kemudian yang terakhir itu Bu mengelola ki stres dengan baik. Semisal stres ki Bu misal mau ki pergi ke rekreasi Bu atau pergi mandi dulu. Kemudian Bu yang terakhir ada pengobatan. Ki mata obat apa biasa diminum? Antasida Dik.
Selain minum ki obat Bu, apakah pengobatan yang biasa dilakukan? Kayak minum ki Kak obat-obatan herbal? Nggak jadi Bu, maksudnya minum antasida atau kayak kalau parah sekali mungkin dibawa ke puskesmas nih? Iya. Tidak sih, cuma minum saja ki antasida Bu. Nah, sebelumnya Bu di sini juga ada pengobatan yang tanpa obat. Semisal ubah ki pola makan kita sama gaya hidup kita. Kayak bilang kan tadi pola makan kita Bu bisa dimakan dalam porsi kecil tapi sering, misal 5 sampai 6 kali dalam sehari. Terus hindari ki makanan-makanan yang tadi pantangannya Bu, kayak makanan pedas, makanan yang berlemak, makanan asam. Kemudian kalau bisa itu rajin ki olahraga setiap hari. Kan ki beberapa penjelasan terkait Ma ini mungkin ada yang Ibu tanyakan? Tidak ada. Kalau minum kucing gawat enggak apa-apa sih. Tergantung Bu, kalau kayak berlebihan kayak bagusnya itu Bu, kayak semisal kamu ki mata dan juga kayak pucuk-pucuk langsung minum obat. Takutnya kayak ada satu waktu kamu ki mata terus dari tuh obat di rumah, bagaimana Mi? Jadi ketergantungan ki juga. Kayak lebih baiknya Bu sebelum ki minum obat jika mami itu terjadi naiknya asam lambung dengan diganti ki pola hidup sehat, pola makan tak juga kayak begitu. Nah baik Bu, tadi saya sudah melakukan implementasi terkait penyakit Ma yang sebelumnya Ibu sudah jelaskan bahwa Ibu memiliki riwayat MADI Bu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin saya pamit undur diri Bu. Ibu saya minta maaf juga sebelumnya mengganggu waktunya. Enggak. Ibu saya mengucapkan terima kasih Bu karena Mama kata kasihan direspon. Iya. Saya pamit undur diri Bu. Oh iya Bu.